Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabih wa man tabi'am bisan la yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, di antara sifat yang tercela, yang telah dicela oleh Allah SWT dan Rasulnya, itu sifat bakhil atau sifat pelit, di mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 180, wa la yahsabanna alladhina yabkhalu bima atahumullah min fadlih. Janganlah menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah SWT berikan kepada mereka, min fadlih, dari karunia-Nya, huwa khairul lahum, itu baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira, menyangka, ayyam na'uma indahum mimma atahumullah, yang menahan apa yang ada pada diri mereka dari apa yang Allah SWT berikan kepada mereka, dari karunia-Nya, minal mal, dari harta, wal jah, dari kedudukan, wal ilm, dari ilmu, wa ghairi zalika, dan yang selain dari yang demikian itu, dari karunia Allah SWT kepada mereka, yang Allah SWT perintahkan mereka agar memberikannya kepada hamba-hambanya, yang mana ini tidak akan membahayakan mereka, tetapi mereka bakhil dan menahan itu, dan menahannya dari hamba-hambanya. Wazannu annahu khairul lahum, mereka mengira itu baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka, fi dinihim wa dunyahum, di dunia, di agama mereka, itu buruk bagi mereka dalam agama mereka, dalam dunia mereka, dalam akhirat mereka. Saudara kaum muslimin, puncak kebakhilan adalah seorang dia bakhil disertai dengan ketamakan, sebagaimana firman Allah, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dihalangi, dibebaskan dari sifat bakhilnya, maka mereka ini adalah orang yang beruntung. Syuhu, kata Imam Ar-Razi, adalah sifat bakhil yang disertai dengan rasa tamak. Saudara kaum muslimin, kebakhilan itu memiliki beberapa tingkatan, dan tingkatan yang tertinggi adalah seorang dia bakhil terhadap dirinya. Saking bakhilnya, betapa dia menghalangi dirinya dari apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Ketika dia sakit, dia tidak mau berobat, padahal dia sangat membutuhkannya. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia menahan diri darinya. Saudara kaum muslimin, betapa banyak orang yang bakhil itu mencegah dirinya dari sesuatu yang bermanfaat baginya. Orang yang bakhil, saudara kaum muslimin, dia akan dibenci oleh Allah, dia akan dibenci oleh manusia. Saudara kaum muslimin, beda halnya dengan orang yang penyantun, yang dermawan. Dia akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, bahkan dia akan dicintai oleh lawannya. Adapun orang yang bakhil, maka dia akan dibenci sekalipun oleh anaknya sendiri. Saudara kaum muslimin, disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, manakala urusan agama ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan keberanian dan kedermawanan, maka Allah SWT menjelaskan siapa yang berpaling dari Allah, yaitu dia berpaling dengan tidak mau berjihad dengan nyawanya, maka Allah SWT akan menggantikannya dengan kaum yang lain. Demikian pula siapa yang berpaling dari Allah SWT dengan dia tidak mau menginfakkan hartanya, maka Allah SWT akan menggantinya dengan kaum yang lain. Allah SWT berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, kalian ini adalah orang-orang yang diseru agar mau berimpak di jalan Allah SWT. Faminkum may yabkhalu, tetapi di antara kalian ada orang yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih, siapa yang bakhil sebenarnya dia bakhil kepada dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, sementara Allah itu maha kaya dan kalian itu orang fakir. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, kata Allah, dan jika kalian berpaling, Allah SWT akan menggantikan dengan satu kaum yang selain kalian. La yakunu thumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak sama seperti kalian. Quran surat Muhammad ayat yang ke-38. Saudara kaum muslimin, berkata, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bahwasanya di sini dicelanya sifat yang disebutkan, yaitu sifat bakhil, ya, di mana Nabi SAW berdoa, yaitu agar beliau terhindar dari sifat bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan,
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan bakhil, wa dala'id dain wa ghalabatir rijal, dan dari lilitan hutang dan dipermainkan oleh musuh. Ketahuilah saudara kaum muslimin, Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Beliau pernah memberikan pada perang Hunain, Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hisan, yaitu beliau berikan masing-masing dari mereka itu 100 ekor unta. Ketika datang seorang Arab Badui kepada beliau, a'tahu wadiyan minal ghanam, Nabi memberikan kepadanya satu lembah kambing. Saudara kaum muslimin, faraja ila ashabihi, sehingga orang ini pun kembali kepada kaumnya, dan dia pun menyerukan, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal fakhr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian seperti seorang yang tak akan takut miskin. Saudara kaum muslimin, kedermawanan Nabi SAW membuat jiwa-jiwa manusia rindu dan berserga ingin masuk ke dalam Islam. Berkata Ibnu Muflih, beliau mengatakan, ajaban lil bakhil al muta'ajjil lil faqr, sungguh mengerikan perkara orang yang bakhil, begitu cepatnya dia miskin, lil faqr alladzi minhu harab, padahal dia selalu berusaha lari darinya, wal muakharu lisiati allati iha talaba, dan betapa sulitnya dia kaya padahal dia selalu berusaha untuk mengejarnya, wala allahu yamutu baina harabihi wa talabihi, dan bisa jadi dia akan mati di antara apa yang dia cari dan apa yang dia hindari. Fayakunu aisuhu fid dunya aisal fuqara, sehingga jadilah kehidupannya di dunia ini adalah kehidupan orang-orang yang fakir. Wa hisabuhu fil akhirah hisabul agniya, sementara di akhirat perhisapannya adalah perhisapan orang-orang yang kaya. Ma annaka lam tara bakhilan illa ghairuhu as'adu bimalihi minhu, di samping itu engkau melihat tidaklah engkau menjumpai seorang yang bakhil, seorang yang pelit, kecuali orang lain lebih berbahagia dari dirinya dengan hartanya. Kenapa? Karena orang yang bakhil dia selalu mengumpulkannya dan menahan diri dari menikmatinya. Wa fil akhirati asimun biman'ihi, sementara di akhirat dia akan berdosa karena telah menahan hartanya. Wa ghairuhu aminun fid dunya min hammihi, sementara selain orang yang bakhil itu akan berbahagia di dunia dengan menikmati hartanya. Wa najin fil akhirati min ismihi, dan di akhirat dia selamat dari dosa hartanya. Berkata itu Hubais Ats-Tsaqafi, qa'adtu ma Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in, aku duduk bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, wan nasu mutawaffirun fa ajma'u, dan banyak manusia dan mereka sepakat, annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan, bahwasanya mereka tidak pernah mengetahui ada seorang yang soleh itu bakhil. Jadi kata Hubais Ats-Tsaqafi, aku duduk bersama Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan banyak manusia mereka sepakat bahwasanya mereka tidak pernah mengenal ada satupun orang soleh yang mereka itu bakhil. Bahkan disebutkan dalam kitab Minhajul Qasidin, orang yang bakhil hartanya akan diwarisi oleh musuhnya sendiri. Wal'iyadzubillah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.